Enggak, namanya nggak ada rendang. Nggak boleh. Kok nggak boleh? Karena terang orang Indonesia ini yang kerja, taunya. Jadi mereka mengerjakan orang Indonesia di restoran Malaysia. Dan diambillah semuanya menu-menu orang Indonesia, guys. Belanja di sini. Ya, alhamdulillah ini halal warungnya, beliau. Bang, dari menu kok nggak ada rendang, Bang? Dan kita sebenarnya yang spicy gulai itu rendang. Nggak, namanya nggak ada rendang. Nggak boleh. Kok nggak boleh? Karena running by Singapore Malaysian company. Ya. So I think they think it's compete to them because they also serve rendang. Iya. Tapi kan ini asli Indonesia tuh. Nggak ada yang punya orang Indonesia. Semua standarnya Indonesia, guys. Halal juga. Tuh. Oh, bukan ini ada yang baru. Jadi masa nggak boleh ada menu rendang. Saingan dagang mungkin ya. Ya bagaimana nih menurut penonton, gue pasti mendidih gak darah gue, guys, karena saya orang Indonesia, saya orang Padang. Masa ini nggak ada rendang? Tapi Karena nggak boleh. alhamdulillahnya customer Ya, mereka selalu datang ke sini tanyanya rendang. ya iyalah. Mereka mau rendang. Akhirnya kita jelasin kita pakai nama lain, bukan nama rendang. Jadi namanya spicy gulai. Pasti ya, gulai kan juga beda sama rendang Sebenarnya beda kan? ya. Tapi kalau bikin nama rendang nggak boleh, kenapa? Kenapa mereka nggak boleh? Karena Saingan persaingan, dan mereka mikir rendang ini punya Malaysia. dari negara tetangga ya. Tapi mereka nggak tahu kalau rendang itu dari Payakumbuh. Mereka nggak tahu kalau Payakumbuh. Harusnya mungkin tahu ya. Ya, Sosial media di mana-mana, dari sejarah juga mungkin mereka tahu. ya sejarah rendang ya karena orang Minang. Orang Minang ya. Untuk travel kan dulu ya. Iya, Reserve meat kan sebenarnya itu ya. exactly. Karena orang Minang seperti saya ini nyampe ke sini kan. Jadi saya bawa rendang. Dan mereka merantau ke Malaysia dan menetap di Malaysia, ya namanya orang kita kemanapun kita pergi kan bawa masakan kita, ya memang udah ratusan tahun dulu, tapi tetap walau bagaimanapun rendang Indonesia. Kita nggak masalah Malaysia bikin rendang, tapi yang namanya rendang, nah ini parahnya restoran Indonesia sendiri nggak boleh ada menu rendang. Silakan Pak. Oh iya. No, it's okay. No, it's okay. Alright. Can you see your please read? Tapi jadi di sini para orang Indonesia memperjuangkan rendang sebenarnya. Saya shock juga, jadi ada di sana itu bumbunya rendang yang ada restoran Malaysia. Jadi Malaysia nggak membolehin restoran Indonesia menjual rendang di New York. Ironik banget. Aduh, itu saksi dari beliau. Gimana rasa kita ya? Berarti orang Itali nggak boleh menjual pizza. Karena yang punya usaha ini, bangunan ini, atau yang mengelola itu Malaysia, orang Singapura Malaysia. Kemudian mereka nggak mau rendang di menu Indonesia karena ya rendang punya Malaysia katanya, bukan Indonesia. Oke, itu salah satu yang saya nggak tahu. Yang saya pikir selama ini orang Malaysia tahu kalau rendang adalah orang Minangkabau, yang Minangkabau aslinya pusatnya itu di Sumatera Barat, Indonesia. Saya sih toleransi juga, yang nyoba ngerti juga sejarah gitu. Oke lah. Karena banyak orang Minang di Malaysia, nggak apa-apa bikinlah rendang. Tapi kalau melarang restoran Indonesia bikin
bikin rendang di menunya itu udah kebangetan menurut saya. Oh ya? Oh, Nah, ayam penyet juga kayak gini. ayam penyet juga mereka enggak. Alright. Oh ini isiannya juga. Oh iya itu rendang. Buset, mie bakso. Semuanya, ya itu semuanya menu-menu Indonesia. Oh ya. Lagi lontong. Mereka tahu nggak arti lontong itu apa? Orang Indonesia ini yang kerja, taunya. Jadi mereka mengerjakan orang Indonesia di restoran Malaysia dan diambillah semuanya menu-menu Indonesia di sana. Right, ayam gulai set, beef rendang set. Mendidih darah gue guys, mendidih Kesel banget lah. Ini Filipina. Oke. Filipina juga mirip-mirip sini, ada lumpia. Yang saya kesalkan itu Kamu undangnya sih ya. ya kita nggak dibolehin ya. Itu yang bikin kesal. Kita di sini aja ya. Iya itu dia, seharusnya nggak Begitu ya. nggak boleh begitu dimanapun ya kan. Kita aja nggak melarang Iya. mereka nggak jual rendang atau Iya. malah mengklaim rendang dalam masakan tradisional Malaysia, ya kan? Ya walaupun banyak tuntutan-tuntutan dari Indonesia, oke lah kita share gitu kan. Tapi kalau yang namanya melarang restoran Indonesia jual rendang itu kebangetan ya itu. Mau dia yang punya atau apa, you know. Nggak tahu dia kalau yang bikin rendang itu nenek moyang kami orang Minang. Itu ya yang gue kesalkan orang sini ya guys, bukan semua orang Malaysia di sana. Kita juga nggak tahu, tapi itu kesal banget gue kalau seperti itu. Karena penonton saya juga ada orang Malaysia. Tapi orang Malaysia di Malaysia pasti saya yakin setuju dengan saya. Oke, kita ada sangkut pautnya. Orang Bintang ada di Malaysia, Bintang ada di Indonesia, gitu kan. Nggak bisa kita terlalu perdebatkan lah, gitu. Menjadikan masalah. Tapi kalau melarang, mentang-mentang dia yang punya mengelola ini, terus melarang restoran di Indonesia tidak boleh menjual rendang karena mereka bilang restoran karena mereka bilang rendang adalah punya Malaysia, itu nggak ada toleransi kalau menurut saya. Itulah yang terjadi di New York. Dan yang kalian yang belum tahu, nah sekarang kalian udah tahu. Misalnya orang boleh datang ke sini, tanya rendang pasti ke kita dulu. Oh, jadi boleh-boleh tahu kalau Rendang sama nasi goreng, mereka selalu tanya. iya nasi goreng ya. Sebenarnya nggak apa-apa, siapapun mau bikin rendang bikin lah gitu ya kan. Tapi ya namanya rasanya kan pasti beda-beda ya bang. Yang Malaysia stylenya mungkin lebih berkuah. Kalau kita kan di Indonesia lebih kering, berkuah juga ada. Karena mak saya kalau bikin rendang dua tipe bang. Ada yang berkuah, ada yang enggak. Memang ada dua macam. Memang dua macam. Yang berkuah itu misalnya rendang itu kan butuh berhari-hari sebenarnya. Berjam-jam, bukan 9 jam terus jadi rendang. Enggak, kan rendang semakin lama kita simpan semakin enak ya kan. Karena kekeringan ada fermentasi apa itu natural ya kan. Jadi kalau rendang itu masak biasanya berkuah. Nah itulah yang kita makan rendang hari itu. Besoknya rendang itu jadi kering. Karena karena next day ya. next day, karena kita nggak ada kulkas atau apa kan kita panasin lagi, semakin enak. Besoknya semakin kering. Emang rendang itu sebenarnya basah pas baru masak itu. Baru masaknya basah ya. Itu memang basah. Di bawah travel lama-lama kering gitu Kering ya. lagi, gitu. Karena kalau kering itu kan nggak perlu pengawet, itu udah pengawet alami selama 6 bulan. Itu. Jadi ya itulah guys. Sensasinya rendang itu warisan dari nenek moyang kami itu bang, orang Minang. Moyang kita lah sebagai orang Indonesia secara umum.
Right. Ya ini versi modern lah ceritanya. Tapi alhamdulillah menu-menunya di sini walaupun nggak ada rendang, mudah-mudahan ada ininya nanti solusinya. Tapi rasanya nggak akan mengecewakan kita guys. Makan di sini, ayo kita support terus. Ini adalah salah satu ambasador pahlawan masakan Indonesia di dunia internasional. Dan saya selalu dukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini Padi menampilkan sebuah video yang kebetulan juga Padi dapatkan di internet ya. Nah, di sini di dalam video ini Padi sendiri agak kecewa, agak geram juga. Karena apa? Rendang di New York itu dilarang dijual sama orang Singapura, Malaysia. Nah, ini kan nggak lucu. Kenapa? Karena rendang ini adalah memang masakan asli Indonesia yang berasal dari Padang dan juga sudah dinobatkan oleh UNESCO adalah memang asli dari Indonesia. Tetapi mungkin ini bukan masalah dengan negara Malaysia ya, tetapi dengan beberapa warga Malaysia, Singapura yang ada di New York. Jadi begini ceritanya. Gedung yang ditempati oleh warung Indonesia ini adalah dikelola oleh seseorang yang mungkin 2 orang gitu antara Singapura dan Malaysia yang saling bekerja sama. Dan di dalam gedung makanan ini juga, orang Singapura Malaysia ini, pengelola gedung ini juga buka warung. Sama seperti warung di Indonesia ini, warung Indonesia seperti ini. Nah, parahnya mereka ini ya tidak membolehkan rendang dijual di warung Indonesia. Karena mereka yang akan menjual rendang di warung Malaysia, Singapura. Dan mereka mengaku kalau rendang itu berasal dari Malaysia. Nah, ini kan parah. Ya. Kenapa kok bisa seperti ini? Ya, masalahnya di sini adalah bagaimana dia dengan cara otoriternya, karena tempat ini adalah yang mengelola mereka, sehingga kita yang punya produk asli rendang itu adalah dari Indonesia, secara sepihak mereka tidak membolehkan rendang dijual oleh warung Indonesia, tapi mereka yang harus jual. Nah, secara sisi dari bisnis, ini ya namanya perdagangan tidak sehat atau persaingan tidak sehat kalau mereka bilang ini persaingan. Artinya apa? Mereka sangat takut dengan Indonesia. Ini parah kalau menurut Pak D. Ya. Pak D tidak mengomentari negara Malaysia ya, tapi ini oknum yang ada di New York, di USA, di Amerika Serikat, yang melarang rendang dijual di warung di Indonesia. Padahal dia sendiri jual rendang juga. Dan diakui rendang itu milik mereka. Bahkan ayam penyet mereka jual juga. Nah, ini kan parah. Gitu. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Karena tempat ini, mungkin food court ya, ini adalah mereka yang mengelola. Jadi seenaknya mereka, suka-suka mereka. Jadi kayak semacam penjajah ya. Mereka yang berkuasa, mereka yang menentukan. Tapi mereka sendiri menjualnya. Kalau memang ditentukan tidak boleh jual rendang, seharusnya mereka juga jangan jual rendang. Dan yang jelas, kita tahu semua bahwa rendang itu asalnya adalah dari Indonesia, dari Provinsi Padang. Karena menurut sejarah juga, orang Padang, orang Minang, ini banyak merantau ya, ke Semenanjung, ke wilayah Malaysia. Nah, ketika mereka merantau ini, mereka membawa makanan yang namanya rendang. Kalaupun nggak bawa, mereka kan punya resepnya. Karena sudah terbiasa masak, tinggal cari bahannya, ya di Semenanjung, mereka bikin. Nah, cuman kan parahnya di sini adalah, ini bikin geram sekali kalau Pak D ya. Terus terang Pak D ini ya emosi juga kalau seperti ini cara bisnisnya, cara dagangnya ya. Ini namanya persaingan nggak sehat. Karena apa? Karena rendang itu kan macam-macam. Ya, cara masaknya juga antara satu orang dengan orang yang lain pasti beda. Kalau memang takut kalah bersaing, ya nggak gitu caranya. Setiap orang punya resepnya masing-masing.
Tetapi dengan cara seperti ini, memaksa warung Indonesia yang notabene nyewa tempat dari ke mereka, itu dilarang menjual rendang. Itu bukan hanya sekedar persaingan bisnis, tapi mereka sengaja melakukan itu untuk intimidasi. Supaya apa? Supaya rendang ya dikenal oleh orang Amerika, terutama yang ada di New York, di USA, bahwa rendang itu milik Malaysia, bukan milik Indonesia. Itu pemikiran Pak D. Nah, nggak tahu kalau pemikiran teman-teman seperti apa. Nah, kalau seperti ini caranya, artinya apa? Memang dari beberapa orang Malaysia mempunyai pikiran ya, bahwa memang mereka tidak suka dengan Indonesia, tidak suka kalau mereka kalah dari Indonesia. Dan jadi mereka menggunakan cara apapun dengan duit yang dia punya, mereka berusaha menguasai ya, dalam hal ini adalah masakan Indonesia. Tadi bisa dilihat di warungnya orang Malaysia Singapura itu kan teman-teman ya, bahwa menu yang disajikan di situ semuanya menu Indonesia. Dari mie ayam, dari rendang, dari soto, ya. Bahkan di situ ada lontong. Apa iya Singapura, Malaysia itu mengenal yang namanya lontong? Lalu bagaimana cara membuatnya? Kalaupun tahu dan tahu cara bikinnya, pasti bedalah lontong buatan Indonesia dengan lontong buatan negara lain. Dan repotnya lagi di sini adalah yang menjual atau pegawainya itu adalah orang-orang Indonesia. Jadi bosnya itu orang Singapura, Malaysia, yang dagang, ya pegawainya itu orang Indonesia. Nah, inilah sebenarnya kekurangan kita juga. Ya. Kenapa kok bukan orang Indonesia? Orang Indonesia kan banyak juga sih yang kaya-kaya ya. Kenapa kok nggak bikin warung sendiri di situ, mempekerjakan orang Indonesia? Ya. Jadi jangan orang Indonesia dipekerjakan oleh orang Malaysia, Singapura. Akibatnya jadi seperti ini. Kita tidak bisa merdeka. Karena kita nyewa tempat dengan mereka dan orang kita dibayar sama mereka. Ya inilah kekurangan kita juga yang harus kita akui. Nah mudah-mudahan ke depannya di New York sendiri mungkin ada orang Indonesia yang mau membuat warung yang berdiri sendiri tanpa harus sewa terutama dengan orang Singapura, Malaysia. Sehingga kita bebas untuk menjual produk-produk makanan Indonesia tanpa ada tekanan. Apalagi tekanan ini dari orang-orang yang jelas selama ini selalu mengklaim termasuk rendang, nasi goreng, dan lain-lain lainnya, termasuk bahasa Indonesia, diklaim oleh mereka. Dan ini Pak D bukan mengada-ngada. Bukan istilahnya menggembosi, memancing emosi orang. Ini fakta. Ini fakta. Ya. Dan ini baru. Ya. Video ini baru. Bukan video tahun kemarin atau 10 tahun yang lalu. Inilah parahnya. Maka kita mungkin akan sangat sulit kalau memberikan kesempatan kepada Malaysia untuk menjadi seorang ketua atau leader, apalagi leader di ASEAN. Karena dampaknya seperti ini. Ketika mereka merasa menjadi penguasa, maka Indonesia akan dihabisi. Kalau gambarnya seperti ini pemikiran Pak D, nggak tahu pemikiran teman-teman seperti apa. Ya semoga hal-hal yang seperti ini negara orang ya, di Amerika Serikat seperti ini, mereka hanya menguasai sebuah tempat, ya, mereka bisa menindas masakan Indonesia, menentukan masakan Indonesia, apa yang harus dijual. Padahal kalau mau bersaing dengan sehat, nggak begitu caranya. Ya. Dan sebenarnya, sejarah atau fakta sejarah juga, nanti mungkin Fadi buat video yang lain ya, Kota New York itu mungkin tidak ada kalau tidak ada orang Indonesia. Nanti Padi bikin videonya terpisah.
Nah, gimana menurut teman-teman, pendapat teman-teman ya mengenai kondisi seperti ini? Padahal ini kejadiannya di luar negeri ya, tapi mereka dengan modal karena mereka punya duit, tetap saja bisa menekan Indonesia. Inilah yang sebenarnya tidak fair ya, permainan tidak fair. Mereka ingin menonjolkan diri sendiri ya dengan menindas kita, orang Indonesia. Sama kasusnya dengan bahasa Indonesia. Ketika bahasa Indonesia di UNESCO, mereka mencela, kenapa kita berangkat sendiri? Kenapa kita memperjuangkan sendiri ke UNESCO? Kenapa nggak ada nama Melayunya di dalam bahasa Indonesia? Ribut mereka. Lalu apa hak mereka sebenarnya? Ya sebenarnya, ya ini yang terjadi. Mereka hanya ingin maju terdengar di luar dunia internasional. Ini loh nama Malaysia, besar, kuat, megah. Padahal ya, itu semuanya adalah produk dan buatan Indonesia. Bahasa Indonesia juga produk dan buatan Indonesia. Jadi kalau emang negara takut ya, negara tetangga itu takut, ya begini akibatnya. Hanya salah kita, kekurangan kita adalah kita tidak memiliki warung yang terpisah dari gedung ini. Sehingga kita bisa menentukan menu kita sendiri. Oke, teman-teman, silakan yang mau berpendapat, yang mau memberikan saran, atau yang mau mengungkapkan unek-uneknya, ya, tulis di kolom komentar. Daripada cukup sekian dulu untuk masalah yang ini, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.